Halo, kembali lagi dengan saya di Coretan Beni. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang limit. Tetapi materi yang dibahas di konten ini merupakan limit fungsi aljabar yang materinya mungkin sangat dasar. Jadi mohon maaf bagi yang ingin mendapatkan materi yang lebih kompleks untuk di limit ini mungkin bisa nanti melalui konten-konten yang lain. Baik, saya mulai dari diagram yang saya coba susun untuk lagi-lagi dengan alasan biar mempermudah siswa memahami. Ada dua bagian, yaitu limit fungsi aljabar untuk x mendekati bilangan dan yang kedua untuk x mendekati bilangan tak hingga. Nah, untuk kasus pertama ini pun saya coba bagi menjadi tiga. Ketika hasilnya bilangan real, ketika hasilnya bilangan real per 0, dan ketika hasilnya 0 per 0. Jadi tiga kemungkinan jawaban nanti. Kemudian untuk kasus kedua, untuk x mendekati tak hingga, nah ini pun saya coba bagi menjadi tiga. Ketika hasilnya adalah bilangan tak hingga per bilangan real, atau kasus kedua ketika hasilnya adalah bilangan real per tak hingga, atau kasus ketiga ketika hasilnya tak hingga per tak hingga. Baik, ini coba saya namakan materinya ya. Jadi materi 1 sampai materi 6. Kita mulai dari materi 1. Saya coba berikan soal yang sederhana. Jadi ada dua soal di sini yang mudah-mudahan bisa menjembatani pemahaman siswa tentang apa itu fungsi limit ya. Kita coba jawab. Untuk soal nomor 1. Ini rumus fungsi biasa. Nah, jadi tinggal memasukkan 2 ke dalam x. F2 sama dengan 3 kali 2 tambah 4. Ya, sehingga hasilnya 6 tambah 4 sama dengan 10. Ya, biasa ya. Jadi bisa dipahami untuk soal nomor 1. Nah, nomor 2 sebenarnya soalnya sama, tapi disajikan dalam bentuk limit. Nah, untuk soal ini caranya sama dengan yang tadi di atas. Dengan mengganti x-nya dengan 2. X mendekati 2. Jadi x-nya diganti dengan 2. Nah, ternyata setelah dihitung hasilnya 10. Nah, berarti sudah. Jadi itu caranya mengerjakan soal limit. Masukkan dulu x mendekati 2 ke dalam fungsinya, kemudian cari hasilnya. Kalau sudah bilangan real, maka itulah jawabannya. Oke, jadi mudah kan limit itu. Nah, tapi memang kalau melihat dari kasus ini terlihat seperti kesannya tidak ada perbedaan di antara fungsi limit dengan fungsi biasa. Nah, mari kita lihat materi kedua. Nah, di materi kedua ini saya juga menyajikan dua soal yang hampir sama. Ya, yang di atas seperti ini, kemudian yang di bawah juga menggunakan 9 per x kurang 3. Kita lihat sekarang cara menjawab soal nomor 1. Caranya tentu sama seperti yang tadi, dengan mengganti x dengan 3. Ya. Jadi 9 per 3 kurang 3. 9 per 0. Nah, coba dicek di kalkulator 9 per 0 itu berapa. Nah, tentu tidak ada jawabannya, sehingga tidak didefinisikan. Oke ya, di nomor 1. Nah, nomor 2 kita lihat. Caranya tentu sama juga. Jadi dengan mengganti x-nya dengan 3. Dengan 3. Sehingga jawabannya juga pasti sama, 9 per 0. Tetapi, nah di sini ada perbedaan antara rumus fungsi biasa dan limit. Tadi diingat bahwa ini adalah x mendekati 3. Jadi yang diganti x-nya itu bukanlah 3. Jadi di sini ini bukanlah 3, tapi bilangan yang sangat mendekati 3. Mungkin 3,000001 begitu. Atau bisa jadi 2,9999. Nah, coba kita ganti dengan 3,001 di sini. Maka hasilnya adalah, ya bisa dicek dengan kalkulator misalnya, dibantu dengan menggunakan alat bantu penghitungan, maka nanti hasilnya adalah 9 per 0,000001 itu panjang nol. Jadi bukan nol yang sebenarnya di sini. Di sinilah pebulatan saja. Mestinya di sini 0,0001. Coba dicek 9 dibagi dengan 0,000001 itu berapa sih? Nah, tentu adalah bilangan yang sangat besar. Ya. Atau diganti dengan 2,999999. Jadi 3 di sini mendekati, ya, bilangan yang dimasukkan di sini bukanlah 3 tapi mendekati 3.
maka hasilnya adalah negatif 0,00000001. Cek juga di kalkulator berapa hasil 9 dibagi negatif 0,0001 itu. Nah, hasilnya adalah negatif, bilangan yang sangat besar itu kan, sehingga merupakan bilangan yang sangat kecil. Jadi terlihat sekarang perbedaan antara soal nomor 1 dan nomor 2. Fungsi biasa dengan limit fungsi. Ya. Jadi hasilnya sudah berbeda. Kalau yang tadi di atas hasilnya tidak didefinisikan, sementara soal nomor 2 ini hasilnya adalah bilangan yang besar atau bilangan yang kecil. Nah, sering juga digunakan simbol tahingga ya. Jadi angka 8 terbalik itu. Nah, seperti itu untuk materi kedua ini. Mudah-mudahan bisa mulai memahami tentang perbedaan rumus fungsi biasa dengan rumus fungsi limit. Kemudian materi ketiga, mari kita simak lagi perbedaan mendasar dari fungsi biasa dan limit. Soal nomor 1 dan nomor 2 lagi-lagi dibuatkan soal yang sama di sini. Untuk nomor 1, F2 sama dengan ganti X-nya dengan 2. Yang di atas ganti dengan 2, dihitung hasilnya 0. Yang di bawah juga dimasukkan X-nya dengan 2, 2 kurang 2 dihitung hasilnya 0. Jadi jawabannya 0 per 0. Nah, diingat lagi 0 per 0 itu berapa hasilnya. Nah, hasilnya adalah tidak tentu. Jadi bebas dia. Jadi silakan dicek nanti di alat bantu apapun. Atau diingat-ingat lagi materi tentang pembagian ya. 0 bagi 0 itu berapa. Hasilnya tidak tentu ya. Tidak akan saya jelaskan lebih lanjut di sini. Nah, tetapi di limit tidak boleh nanti jawabannya seperti nomor 1. Tidak boleh tidak tentu seperti itu. Karena perbedaannya ada di sini. Mari kita simak, mari kita lihat. Untuk bentuk yang tadi x kuadrat min 3x tambah 2, ini adalah bentuk aljabar yang bisa difaktorkan ya. Diingat lagi model pemfaktoran. Nanti mungkin di konten yang lain saya akan coba menyajikan cara pemfaktoran, sehingga anak-anak yang mungkin lupa bagaimana cara memfaktorkan nanti bisa mempelajari itu. Difaktorkan jadi x kurang 2, x kurang 1. Nah, di bawah ada x kurang 2. Karena yang dimasukkan di sini bukanlah 2 sebagai pengganti x-nya. Ingat lagi bahwa x mendekati 2. Jadi yang dimasukkan di sini 2,0001. Di sini juga begitu. Sehingga ini bukanlah hasilnya 0. Jadi ini bisa dicoret karena bentuk yang sama ya. Jadi sederhanakan. Nah, kalau ini dicoret, maka hasilnya adalah x kurang 1 saja. Demikian sehingga ketika diganti x-nya dengan 2, maka hasilnya adalah 1. Itu perbedaan yang atas dengan yang di bawah. Nah, terus yang di atas kenapa tidak dipakai cara begini gitu? Misalnya pertanyaannya begitu. Tidak boleh. Karena 0 itu tidak boleh dicoret ya atas bawah. Tidak bisa seperti itu. Itu perbedaan antara rumus fungsi biasa dengan rumus fungsi limit. Nah, materi 3 ini nanti yang sering kali muncul di soal-soal tentang penyelesaian limit, sehingga sudah barang tentu materi tentang pemfaktoran menjadi materi prasyarat untuk bisa menjawab soal-soal semacam ini. Ya, sekali lagi ketika dimasukkan untuk materi 3 ini, x-nya diganti dengan x mendekati berapa itu bilangannya, hasilnya 0 per 0, maka kita harus melakukan proses semacam ini ya ketika nanti bisa difaktorkan ya. Kira-kira itu materi 3 kita lanjut ke materi keempat. Jadi kita sudah menyelesaikan ini materi 1, 2, 3 untuk x mendekati bilangan. Kita lanjut ke materi berikutnya 4, 5, dan 6 untuk x mendekati tak hingga. Baik, ini kita coba langsung membahas materi 4 dan 5 dalam waktu yang bersamaan. Bisa dilihat soal nomor 1 seperti ini bentuknya, soal nomor 2 begini bentuknya. Nah, saya coba menjelaskan dengan cara yang sederhana saja yang ini ya. Jadi kita sebenarnya diminta untuk masukkan tak hingga atau mengganti x-nya dengan tak hingga. Ya. Tapi mungkin kita bingung berapakah 3 tak hingga bagi 4 itu berapa. Dan itu tak hingga juga jawabannya. Nah, saya coba menjelaskan lagi dengan bahasa sederhana atau cara singkat sebutlah begitu. Kita tinggal melihat saja pangkat tertinggi yang di atas, bentuk yang di atas, dan pangkat tertinggi bentuk yang di bawah. Mana lebih besar? Ya, kalau kita lihat
nomor 1 ini ya, yang di atasnya itu X pangkat 4. Jadi pangkatnya 4, yang paling besar yang di atas. Sementara bentuk yang di bawah ini, pangkat tertingginya adalah 3. Nah, jadi bisa kita simpulkan yang atas lebih besar daripada yang di bawah. Nah, kalau kondisinya begitu, maka jawabannya adalah bilangan yang sangat besar. Karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah. Jadi begitu logika sederhananya. Kemudian, untuk soal nomor 2, ya, ada perbedaan bahwa yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, jika demikian kasusnya, maka yang di bawah adalah bilangan yang sangat besar begitu. Jauh lebih besar daripada yang di atas. Jadi semakin besar pembagi, maka hasilnya pasti semakin kecil. Ya, sehingga nanti mendekati 0. Jadi, cara sederhananya atau cara singkatnya untuk soal semacam ini, tinggal melihat pangkatnya. Kalau pangkatnya yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, jawabannya adalah ini, tahingga. Sebaliknya, apabila yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Oke, gampang ya. Lanjut kemudian ke materi terakhir, yaitu materi ke-6. Nah, ini juga sama, X mendekati tahingga. Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, tinggal membandingkan saja pangkat yang di atas dan yang di bawah. Kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita menemukan kasus berbeda. Ini sama pangkatnya. Yang di atas pangkat 4 yang tertingginya, yang bawah juga pangkat 4. Nah, jika demikian, maka tinggal mengambil koefisien dari pangkat tertinggi itu. Nah, ini kan 2. Di 2 per yang ini 1. X pangkat 4 yang di bawah ini 1. Jadi jawabannya 2 per 1, sama dengan 2. Ya. Nah, kemudian coba nomor 2 juga begitu. Nah, ini X pangkat 3, paling tinggi. Kemudian yang di bawahnya X pangkat 3 juga, sama. Ya, sehingga hasilnya adalah 2 per 4. Jadi jawabannya 1 per 2. Baik, jadi lagi-lagi saya mohon maaf, ini materi yang sangat sederhana. Ya, mudah-mudahan nanti siswa bisa lebih mudah memahami materi limit. Ya. Baik, terima kasih. Semoga sehat selalu dan salam matematika.